Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Apa kabar semuanya? Siang ini, petang ini kita berjumpa di tempat yang paling baik, bersama orang yang paling baik, orang beriman, di dalam majlis yang paling baik, majlis ilmu, memperingati orang yang paling baik, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata yang paling baik yang kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, menjadi majlis busuk dan sia-sia kalau kita tidak bersolawat kepadanya. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya diberitahu bahwa daerah yang akan saya datangi ini adalah daerah yang mengerikan. Texas, Pak Ustadz. Tidak ada orang yang berani lewat di Jeneponto lewat dari jam 8, jam 9 malam. Dalam hati saya katakan dalam hati dan pikiran saya, pantasan acaranya dibuat sore karena orang tidak berani lewat malam. Di mana-mana orang minum habis makan nasi, minum air putih. Tapi di daerah yang mau Ustadz datangi ini ngeri, minumannya tua. Ustadz tahu preman-preman di Jakarta yang seram-seram, yang menakutkan, itu di Kalijodo, itu semua berasal dari daerah ini. Dan mereka sudah pulang. Maka dalam hati saya ada juga rasa cemas. Tapi Ustadz jangan takut, karena Ustadz dikawal 5 baris. Barisan pertama TNI, barisan kedua Polri, barisan ketiga Banser, barisan keempat Kokam, barisan kelima BKPMI. Dalam hati saya, bagaimanalah bentuk jamaah yang mau menyambut saya ini. Hari ini saya betul-betul berjumpa, berkeringat saya menghadapi mereka, saking panasnya. Bagaimana masyarakat yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, ini karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Jeneponto? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi para alim dan ulama dikirimnya sampai ke Jeneponto, merubah dari yang tidak baik menjadi baik, menjadi orang yang sebelumnya cinta kepada perbuatan mungkar, perbuatan keji, hari ini mereka cinta masjid dan ulama. Ini bukan basa-basi, ini bukan kata-kata yang diperindah di tepi bibir, di ujung lidah, tapi nyata bukti hari ini. Siapa yang tidak percaya, datanglah ke Jeneponto. Inilah orang-orang yang insya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada orang yang mengajarkan Al-Quran, sayang kepada yang membawa risalah, sayang kepada yang membawa maulid Nabi, sayang kepada orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkinkah Abdul Somad bisa datang ke Jeneponto kalau tidak ada izin dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Dandim, Kapolres, Majelis Ulama?
Pokoknya banyaklah. Ini acara maulid di Masjid Raya Jeneponto ini terwujud karena ada kerjasama dari ulil amri, pemerintah daerah, dengan para alim ulama. Semua yang menyebabkan terwujudnya maulid Nabi pada petang hari ini, insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah sampai zuhur tadi, lebih cepat 1,5 jam dari jadwal yang sudah ditetapkan. Kata Pak Sekda, Ustadz Somad, itu ibu-ibu sudah menunggu Ustadz di lantai 2 masjid. Kenapa mereka cepat betul datang, Pak? Apakah mereka salah jadwal? Ternyata mereka bukan salah jadwal, tapi mereka mau booking tempat VVIP. Itulah mengapa tadi begitu masuk ke dalam, tangan saya angkat. Kenapa? Karena mereka sudah menunggu 3 jam dari tadi. Kalau saya masuk cuek, mana tahu ada yang mengambil gambar saya, lalu mengatakan, apa itu Abdul Somad masuk ke masjid angkat tangan ke atas, memuliakan orang yang sudah datang 3 jam dari tadi duduk. Apa yang membuat mereka mau datang? Berpanas-panasan, datang dari jauh, menunggu. Memangnya yang datang kemari ini disediakan sembako? Ada diabsen oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Ketua Dewan. Apakah ini diperintahkan? Tidak. Semua ini datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kaki, setiap ayunan tangan, setiap hembusan nafas, setiap tetesan darah, setiap tetesan peluh dan keringat, semuanya bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa orang Jeneponto ini kuat-kuat, cepat-cepat, ramai-ramai? Karena makanannya luar biasa, kuda. Ustadz Somad bicara tentang kuda, rupanya Ustadz sudah makan kuda. Sudah disiapkan Pak Bupati tadi. Lalu ada yang bertanya ke saya, bagaimana rasanya Pak Ustadz? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kau mau tahu rasanya, datanglah ke Jeneponto. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya sehingga masyarakat Jeneponto menjadi orang baik, menjadi orang soleh, meramaikan masjid, memakmurkan rumah Allah, datang maulid Nabi, mencintai ulama? Ternyata rahasianya adalah pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpinnya hobi penyanyi dangdut, akan diundang artis pakai rok pendek, masjid kosong, yang ramai tanah lapang, penyanyinya pakai rok pendek, pentasnya tinggi, hancur masyarakat ini. Tapi yang dihadirkan adalah para alim ulama, para ustadz, para guru para kiai. Datang mereka mengajarkan Al-Quran di Masjid Raya Jeneponto. Setiap habis sholat subuh membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan tafsir, dengan asbabun nuzul disediakan para ulama. Jadi kalau mau suatu daerah itu baik adalah mesti memakmurkan masjid. Inilah contohnya. Saya penasaran kira-kira di Jeneponto nanti berapa sop lah jamaahnya ini. Rupanya malaikat dan Allah Subhanahu wa taala marah ke saya. Jangan kau ukur sopnya Abdul Somad, kau hitung sendiri sampai keluar sana. Itu saudara kita yang berada di luar bisa tak mendengar suara saya? Kalau bisa mendengar suara saya, angkat tangan. Oh, bisa. Saudaraku yang di luar masjid, jangan kalian berkecil hati dan kecewa. Insya Allah di dunia kalian di luar masjid, di surga pun nanti kalian insya Allah. Di surga nanti insya Allah masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Saudara-saudaraku yang berdiri yang tidak dapat tempat, jangan kalian bersedih, karena aku pun berdiri juga di sini. Sama kita. Tapi nanti di surga kita akan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan syarat memakmurkan masjid. Cinta kepada Nabi Muhammad dengan maulid bagus. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datang beramai-ramai acara menyambut Isra Mi'raj, tahun baru Hijrah, malam nuzul Quran, menyambut tahun baru bagus. Tapi kalau masjid ditinggalkan kosong, maka satu negeri itu terlaknat. Kepala desanya dilaknat, RT RW-nya dilaknat, camatnya dilaknat. Udah cukup sampai situ aja. Jeneponto akan tetap dirahmati Allah kalau memakmurkan masjid. Bagaimana masjidnya mau makmur? Orang mau sholat terkendala, lantainya tidak disemen, karpetnya tidak bagus. Tapi kalau kalian datang saudaraku yang ada di Sumatera, jalan-jalan kalian ke Sulawesi, mampir di Masjid Raya Jeneponto, kalian lihatlah cantik dan indahnya. Lampunya luar biasa, kaligrafinya Masya Allah. Dari tadi saya merenung, entah apalah bacaannya. Yang bulat-bulat itu Allah, 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 Allah. Di bawah tulisan Allah itu Muhammad, 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 Muhammad. Sedangkan pada dinding, pada tiang ada dibuat lampu yang indah. Apa tulisannya? Allahu Akbar. Apa tulisannya? La ilaha illallah. Kalau salah kan orang nggak tahu. Oh, orang Jeneponto tahu itu semua. Karpetnya bagus, lampunya bagus, kaligrafinya bagus. Kalau mau menjadi orang yang dikenang sepanjang zaman, bantulah pembangunan masjid. Betul? Selagi tanda tanganmu masih laku, selagi kau masih punya jabatan, pakai untuk menolong agama Allah. Jangan nanti ketika sudah tidak ada jabatan, tak ada kekuasaan, barulah datang ke masjid teriak, mana yang mau kita bangun? Bapak masih menjabat? Enggak. Tapi kan jadi bupati tidak lama, paling lama 2 periode. Betul? Jadi banyak juga orang yang berkeluh kesah kecewa. Bagaimana nanti kalau Bapak Bupati Jeneponto tidak lagi menjabat sebagai bupati? Jangan kecewa, karena saya dengar beliau mau menjadi anggota DPR RI. Oh, ini Ustadz kok jadi kampanye di masjid? Kalau ada orang yang menolong agama dengan kekuasaannya, yang satu lagi menolong agama dengan ceramahnya, mana kira-kira yang lebih efektif? Dengan kekuasaan atau dengan ceramah? Jamaah mulai bingung menjawab. Mau dijawab dengan ceramah, nanti bupati tersinggung. Mau dijawab dengan kekuasaan, nanti Ustadz Somadnya tersinggung, ceramahnya tak sampai 600 ml. Tengok dulu jam. Ternyata saya kasih satu cerita. Ada masjid yang pembangunannya terkendala, tidak selesai, atapnya tidak terpasang, kubahnya hanya seng lapuk, lantainya belum selesai. Datang Ustadz berceramah, bersedekahlah, berinfaklah, berwakaflah, keluarlah duit 2.500 perak. Tapi dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan APBD, dengan APBN, tidak perlu bersuara keras, tidak perlu berteriak, hanya cukup dengan satu tarikan tanda tangan. Siap apa tak siap? Selesai apa tak selesai? Selesai. Kira-kira penting tak memilih pemimpin yang memperhatikan masjid? Tanggal 22 Oktober tahun 2021 memang Indonesia menghormati 10 November. Hari apa 10 November? Pahlawan, berteriak, hancurkan Belanda, lari Belanda pontang-panting ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Siapa yang berteriak mengusir Belanda? Tidak mungkin para tentara berani mengusir Belanda, memodalkan bambu runcing.
Tapi yang memberikan semangat adalah kalau kau mati wahai tentara, kau akan jadi mati syahid. Anak-anakmu akan bangga, kau akan masuk surga, kau tidak kena azab kubur. Siapa yang berani menjamin itu kepada tentara? Para ulama mengeluarkan resolusi jihad. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Maka diperingatilah hari itu dengan hari santri. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para santri. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah setelah maulid ini dia masukkan anaknya ke pesantren. Yang belum memasukkan, setelah maulid dia masukkan. Setelah dikasih Ustadz Somad, tidak juga mau memasukkan. Jangan salahkan kalau anakmu menjadi pecandu narkoba. Jangan salahkan kalau dia menjadi pemabuk dan pezina. Karena benteng terakhir mempertahankan negeri ini adalah pondok pesantren. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Memperingati hari santri 22 Oktober 2021. Pak Bupati mewakafkan tanahnya untuk membentuk kampung santri, kampung wakaf, kampung pesantren. Mudah-mudahan ditiru oleh kepala-kepala daerah yang lain. Itulah yang akan kekal abadi setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang besar. Kira-kira kalau ada orang membangun rumahnya besar, setelah dia mati rumahnya ikut dibawa atau tinggal? Tinggal. Mobilnya mewah, harganya 5 miliar, kredit. Kira-kira kalau mati, kreditnya lunas atau terus dibayar? Dibayar oleh ahli waris. Tapi ada yang tetap kekal abadi, mengalir setelah kematian. Itulah dia tanah yang diwakafkan untuk pondok pesantren. Kusampaikan dari mimbar Masjid Raya Jeneponto kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia dari Sabang sampai Papua. Jabatan kalian tidak lama, hanya 2 periode, itu pun kalau tidak datang KPK. Tapi ada yang kekal dan abadi, tanah yang kau wakafkan untuk pondok pesantren. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Ustadz-ustadz berceramah, maulid Nabi, nuzul Quran, Isra Mi'raj. Itulah yang akan kekal abadi. Setuju apa tak setuju? Paling enak bilang setuju, karena nggak ngasih tanah. Tapi bagi orang yang pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin apa lagi? Maka itu bukan main sulit dan susahnya. Kita doakan semoga orang yang berwakaf diberikan Allah kelimpahan harta dan jabatan, supaya jabatannya menjadi rahmat, supaya hartanya menjadi rahmat. Bapak Ibu mesti punya cita-cita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi bupati. Andai tidak bisa jadi bupati, jadi kepala desa. Ibu-ibu yang di belakang anaknya mau jadi bupati. Kasihan ibu ini dari tadi menengok tengkuk saya saja. Jadi saya pandang mereka sekali-sekali. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah agama Allah dengan jabatan, kekuasaan dan harta kita. Bapak Ibu mau? Insya Allah anak-anaknya juga menjadi pejabat di masa akan datang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu yang punya cincin, yang punya rantai, yang punya emas, mudah-mudahan asli tidak imitasi. Setuju? Bapak-bapak yang rezekinya banyak, yang sapinya banyak, yang kudanya banyak, mudah-mudahan melimpah rezekinya. Dengan barakat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu percaya bahwa Nabi Muhammad bisa menambah rezeki? Percaya? Kita selamat dari neraka karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah berikan 10 kebaikan. Kebaikan hartanya, kebaikan istrinya, kebaikan anaknya, kebaikan suaminya. Tadi Pak Bupati ada menyebut janda-janda, mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Bapak jangan ketawa dulu, ibu melihat dari atas. Kebaikan anak-anaknya, kebaikan sawahnya, kebaikan kebunnya, itu yang dimaksud dengan kebaikan. Huttat anhu asyara sayiat, dihapuskan dosa-dosanya, dosa di masa lalu, perbuatan zalim dan aniaya. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Itu semua berkat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nanti kalau ada yang bertanya, apa acara di Masjid Raya Jeneponto Maulid Nabi, siapa penceramahnya? Ustadz Abdul Samad. Nama saya kalau di Sumatera Abdul Somad, sampai di Sulawesi menjadi Abdul Samad. Tapi semuanya tulisannya sama, alif, lam, shad, mim, dal. Itu hanya penyebutannya saja. Contohnya di Pekanbaru ada makanan, kami menyebutnya soto. Sampai kemari menjadi sama. Tidak usah kita permasalahkan. Semua perbuatan itu baik. Jadi semua boleh menjawab. Ustadz yang ceramah tadi adalah, kalau payah nyebutnya singkatkan saja. Siapa tadi? UAS, ujian akhir semester. Apa pesan yang dia sampaikan? Aku tidak ingat apa yang dia katakan. Aku terpukau melihat wajahnya, karena ternyata tak sama dengan yang di YouTube. Yang dia sampaikan yang pertama adalah, tolong agama Nabi Muhammad, tolong risalah Islam dengan apa yang kau miliki. Kalau kau punya jabatan, kepala desa, RT RW, bupati wali kota, gubernur, tolong dengan jabatan. Setuju? Kalau kau tak punya jabatan, tapi kau punya harta, punya sawah, punya duit, tolong dengan hartamu. Setuju? Jabatan tak punya, harta tak punya, tapi masih punya suara, mengajak orang buat baik, tolong dengan suaramu. Setuju? Harta tak punya, jabatan tak punya, suara tak punya, mati aja lah. Oh jangan. Tidak boleh didoakan orang yang baik-baik mati, karena dunia ini akan diisi dengan orang yang tidak baik. Dengan memperingati Maulid, bangkit semangat kita. Ini yang disebut oleh Pak Bupati tadi namanya vaksin nurani. Ini yang disebut oleh Pak Ketua Majelis Ulama ke telinga tadi. Apa kata beliau ke telinga saya mengatakan tadi? Ini namanya vaksin ilahi. Balik dari Maulid ini, bangkit semangatnya. Allahu Akbar. Saya tidak ingin pulang dari Maulid jamaah Jeneponto bawaannya lesu letoy loyo lunglai mau mati. Pas ditanya, apa kata Ustadz Somad tadi? Kita mesti banyak ingat mati. Bagaimana kebun kita, sawah kita, rumah kita, mobil kita, kuda-kuda kita? Tinggalkan aja. Ini bukan ajaran Islam. Islam mesti bangkit, masjid mesti dibangun, sekolah tahfiz Quran. Saya belajar di Mesir, di Kairo. Di Mesir ada namanya kelompok studi mahasiswa Riau. Orangnya cuma 75 orang.
ada namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh, ada namanya HMM, Himpunan Mahasiswa Medan, ada namanya KPJ, Kekeluargaan Pelajar Jakarta. Tapi yang paling banyak waktu itu adalah KKS dari Sulawesi, karena mereka bukan satu provinsi, satu pulau. Waktu kecil saya diajarkan oleh guru di SD pelajaran peta buta. Bagaimana anak-anak bisa tahu peta? Ini yang panjang seperti buaya, Pulau Sumatera. Ini yang seperti ayam, Pulau Kalimantan. Ini yang seperti burung kasuari, Pulau Papua. Ini seperti orang pemain sepak bola, Pulau Sulawesi. Saya sedang berada tepat di kakinya, ujung kakinya. Maka manusia tidak akan bergerak kalau kakinya tidak melangkah. Walaupun otaknya cerdas, walaupun ngomongnya pandai, kalau kaki tidak dilangkahkan, tidak terwujud apa-apa. Maka perjuangan menolong agama Allah dengan melangkahkan kaki. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bagi yang belum menolong agama Allah, tolonglah. Bagi yang sudah menolong agama Allah, mudah-mudahan istiqomah. Kami ibu-ibu Pak Ustadz, kami emak-emak Pak Ustadz, memangnya kami bisa buat apa? Ibu bukan pejabat, ibu bukan orang kaya, ibu tidak bekerja, tapi duit pejabat dan orang kaya yang megang siapa? Mengaku. Ibu yang akan mengendalikan dunia ini. Makanya yang paling ditakutkan adalah gerakan mak-mak garis keras. Satu orang bapak hadir acara maulid, ceramah ustadz 1 jam 60 menit, dia pulang ke rumah, yang bisa disampaikannya tinggal 1 menit, yang 59 hilang di jalan. Tapi kalau ibu-ibu yang cerita ceramah ustadz 1 jam, bisa dia tambah jadi 1,5 jam. Dia ceritakan ke suaminya, jamaahnya jadi 2. Dia ceritakan ke anaknya, jamaahnya jadi 3. Dia ceritakan ke menantunya, jamaahnya jadi 4. Dia ceritakan ke cucunya, jamaahnya jadi 5. Dia ceritakan ke tetangganya, jamaahnya jadi 6. Itulah pentingnya ibu-ibu ikut pengajian. Di Jeneponto perempuan dimuliakan, dihormati, diagungkan, dijunjung tinggi. Tidak ada perempuan berada di bawah. Mereka diletakkan di tempat VIP. Jangan macam-macam. Tidak ada campur aduk. Tapi kenapa ada bisa perempuan di tempat imam? Ini adalah jamaah khusus. Mereka ini juga nanti masuk surga khusus insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ingin kita sampaikan kalau kita mati? Malaikat mencabut nyawa kita, yang diucapkan di mulut adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Azan subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Zuhur, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang selalu kita ucapkan malam Jumat dalam tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Masyarakat Jeneponto tidak perlu khawatir diganggu jin dan setan. Kenapa? Sudah diruqyah selama 3 hari berturut-turut. Bagi yang belum, daftar dengan Pak Sekda, biar diruqyah Pak Sekda. Tadi ketika saya sampai dikatakan, Ustadz Somad, ini jamaah sedang diruqyah, ruqyah masal untuk mengusir segala gangguan setan. Jadi kalau ada suami di Jeneponto yang tidak ke masjid, tidak bersolawat, tidak baca Quran, ibu-ibu mesti paham, itu tidak lagi gangguan setan, karena setan sudah keluar. Tidak lagi bisa setan disalahkan. Kata setan, alhamdulillah selama ini aku yang menjadi korban. Selama ini yang difitnah adalah setan. Suami tidak mau sholat, setan. Suami selingkuh, setan.
suami dilarikan pelakor, setan. Kata setan, padahal aku sudah lama pensiun dini, kata setan. Kejahatan manusia akan terus merajalela karena memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini hanya bisa dikekang kalau kita ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ingat-ingat mati. Karena kalau kita terus merasa akan hidup, kita lupa bahwa semuanya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Nikmat mata ditanya, sudahkah matamu dipakai melihat Quran? Mata menjawab, ya Allah, mata ini pernah melihat Quran cuma 2 kali. Yang pertama melihat Quran saat dijadikan mahar akad nikah. Mana Qurannya? Mana Qurannya? Mana Quran untuk akad nikah? Yang kedua, mata melihat Quran ketika sakaratul maut, tidak mati-mati sudah seminggu, dibukakan Yasin langsung mati. Tapi itu tidak ada di Jeneponto. Karena orang Jeneponto semuanya rajin membaca Al-Quran. Yang membaca Quran tadi adalah imam besar Masjid Raya Jeneponto, qori kita. Bagi yang tidak bisa baca Quran, datang ke imam. Sudah lihat wajahnya, orangnya jelas ada, datang. Pak Imam, saya mau betulkan surat Al-Fatihah saya. Coba baca. Hanya kecil. Hanya kecil. Bagi yang tidak bisa menyebut ha kecil, silakan makan lawa. Saya tadi dikasih makan lawa. Hah? Tahu kan? Kalau tidak bisa menyebut huruf H, makan itu jantung pisang yang dikasih dengan kelapa, kunyah cabai kecilnya 3 biji. Insya Allah fasih menyuruh. Alhamdulillahi Rabb. Rohnya tebal, bukan tipis. Bukan. Tafkhim. Alhamdulillahi Rabbil A-nya dalam. Ain. Yang tidak bisa menyebut A, banyak-banyak makan lupis pakai gula merah supaya dalam dia ke dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai acara makan tadi di kediaman rumah jabatan, rumah dinas, lalu dipersilakan foto-foto. Ustadz Somad, kata Pak Sekda, silakan foto dengan ibu-ibu yang jilbabnya Masya Allah ramai. Perkenalkan Ustadz Somad, ini adalah ibu-ibu yang sedang mengaji tahsin level 1. Kajinya baru alif bata Pak Ustadz. Tidak penting, yang penting ada niat baik. Bayangkan, suami punya jabatan, ada uang, di dunia insya Allah bahagia, tapi masih mementingkan baca Quran. Yang sudah tidak bisa baca Quran, diajarkan huruf, baca alif lupa ya, baca nun lupa ain. Apa boleh buat? Dibaca Quran, melihat Quran menetes air mata. Kenapa? Karena titik iya sudah jadi 3. Titik nun sudah nampak berkunang-kunang. Jangan kau baca Quran, kau tutup Quran. Kau cukup membaca surat-surat pendek yang kau hafal. Dengarkan bacaan Al-Quran. Wa iza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat dalam rumah. Al-Quran dibacakan di ruko, di toko, turun rahmat di ruko. Al-Quran dibacakan di kantor, turun rahmat di kantor. Al-Quran dibacakan di kios tempat jualan, turun rahmatnya. Maka yang selama ini masih mengkoleksi lagu-lagu dangdut, lagu-lagu yang melalaikan dari Allah, adapun lagu religi boleh, lagu sholawat boleh, lagu ingat mati boleh. Suami saya nggak sholat Pak Ustadz, carikan lagu yang mengingatkan sholat. Sebatang pohon kayunya rimbun. Tidak boleh nyanyi di atas mimbar.
Seandainya boleh, saya selesaikan satu lagu. Insya Allah berakhir Covid, sehat badan, mudah rezeki, panjang umur, kita buat tablik akbar di Jeneponto di tanah lapang, insya Allah. Syaratnya Covid pulang kampung. Kalau tidak pulang kita tidak bisa. Kita tetap ikut protokol kesehatan, prokes, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan walaupun tidak makan. Apa Ustadz Somad ceramah protokol kesehatan, Ustadz sendiri nggak pakai masker. Nih, makanya tadi pegang terus. Kalau ada orang menuduh Abdul Somad ceramah nggak pakai masker, nih masker. Kenapa nggak dipakai di mulut? Kalau diletakkan di mulut, jamaah tidak mendengar apa yang saya katakan, kedengaran seperti kumur-kumur. Tapi hari ini jelaskah suara saya? Masya Allah, tabarakallah. Semua yang hadir ini insya Allah langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat, pulang ke rumah diampunkan Allah segala dosa-dosanya. Tapi hutang tidak lunas. Yang kemarin minjam panci tetangga kembalikan. Yang kemarin minjam uang bayar cicil sesuai tanggal. Jangan kau pikir karena kau cinta Nabi Muhammad, kalau kau sudah datang maulid, kau datang acara di masjid, lalu kemudian kau enak saja masuk surga. Berapa banyak orang hampir masuk surga, tidak masuk surga karena zalim dan aniaya. Maka jangan lupa minta maaf. Apakah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Dari bunyi suaranya tidak siap. Apakah jamaah di Masjid Raya Jeneponto memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Berapa jamaah yang kakinya terinjak Abdul Somad? Berapa jamaah yang senyumnya tidak terbalas Abdul Somad? Gimana saya mau balas dia senyum di balik masker? Berapa banyak jamaah yang tangannya sudah mau salaman tapi kemudian tidak tersalami Abdul Somad? Tidak ada yang bisa menebus itu. Sakit hati manusia tidak bisa ditebus dengan istighfar. Sakit hati manusia tidak bisa ditebus dengan sholat tahajud. Yang bisa menebusnya hanya minta maaf. Adakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan minta maaf? Ya, Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, aku mau mencambuk kuda, ujung cambuk kena pundaknya, dia berada di balik kuda, dia tidak menuntut karena segan, dia sakit hati, dia mau membalas. Hadza zahri, ini pundak Muhammad, silakan balas. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga pun minta maaf. Hari ini ada orang begitu angkuh, begitu sombong karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan, karena terkenal, karena hebat. Ingat, kau tak akan masuk surga kalau kau aniaya kepada tetangga. Dulu tetangga kita cuma 4 orang, depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang tetangga kita 4 kelompok. Grup WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube.com. Kalau tetangga-tetangga itu membuat kita jadi rajin sholat berjamaah, lanjutkan hubungan. Kalau kawan-kawan itu membuat kita rajin baca Quran, teruskan. Kalau kawan-kawan itu membuat kita rajin bersedekah, pupuk persaudaraan. Kalau sahabat-sahabat itu membuat kita makin cinta pada Nabi Muhammad, teruskan. Tapi kalau dia hanya membuat kita lalai, lupa, ingat, kita mati kawan tidak pernah mau ikut. Beribu jamaah, beratus ribu tetangga, kalau mati Abdul Somad, menghadap Allah tetap sendirian. Walaupun orang Jeneponto tetap mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Saya sekedar mengetes, kira-kira kalau cerita Abdul Somad mati jamaah ini sedih atau tidak? Sebagian tersenyum. Sedih. Kalau Abdul Somad meninggal, mau jamaah Jeneponto mengirimkan Al-Fatihah? Saya tak minta banyak. Kalau masih hidup, doakan saya mati husnul khatimah. Mati saat mengucapkan la ilaha
Jangan sampai saat mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara apa? Gara-gara utang belum dibayar. Gara-gara apa? Dulu tetangga menjemur pakaian, sempat menarik 2-3 helai, lupa dikembalikan pinjaman. Gara-gara apa? Gara-gara hubungan tidak baik. Ya'ti yaumal qiyamah, dia mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal yang banyak. Solat subuh, solat duha, solat isyraq, solat awabin, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat istisqa, solat idul fitri, solat idul adha, solat tahajud, solat witir, solat hajat. Solatnya banyak, puasa sunatnya rajin, Senin Kamis, Ayyamul Bait, 13, 14, 15, puasa Nabi Daud, puasa Ramadan. Tapi kalau dia zalim, aniaya, dia akan dituntut di hadapan Allah. Supirmu, tetanggamu, tukang masakmu, babysittermu, pembantumu, mereka tidak berdaya, mereka lemah. Securitymu, penjaga rumahmu, mereka akan menuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kusampaikan ya Allah. Ini jangan-jangan Ustaz Somad dapat bisikan dari Persatuan Pembantu se-Indonesia. Mereka bukan budak kita, mereka bukan hamba sahaya kita, mereka adalah orang yang menolong kita, membantu kita mendidik anak-anak kita, membantu kita membersihkan rumah kita. Mereka bukan hamba sahaya, mereka bukan budak. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Betul? Banyak yang ngaku. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini Abdul Somad tausiah di Masjid Raya Jeneponto. Setiap jengkal tanah ini diinjak oleh jamaah. Saya tidak tahu siapa yang mewakafkannya, tapi insya Allah kalau dia orang per orang, wakafnya mengalir. Kalau dia per bupati, per kepala daerah, dengan kekuasaannya dia berbuat, itu semua akan dilihat di hadapan Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung tombak, sebesar ujung jarum, akan dilihat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang percaya alhamdulillah, yang tak percaya tunggu sajalah. Malaikat maut sedang di jalan. Malaikat maut melihat wajah kita satu hari berpuluh kali. Ada yang nyebut 70 kali, ada yang mengatakan 360 kali. Malaikat maut melihat wajah kita setiap hari. Untungnya kita tidak melihat dia. Andai kita melihat dia, sudah lama kita pingsan mati sebelum waktunya. Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Dia memandang kita, melapor kepada Allah, ku cabut nyawa orang ini. Kata Allah, jangan dulu. Dia mabuk ya Allah, mungkin dia bertaubat. Dia sombong ya Allah, mungkin besok dia rendah hati. Dia takabur ya Allah, mungkin dia akan tawadhu. Dia orangnya berzina ya Allah, mungkin dia akan bertobat. Sudah ditunggu nggak tobat-tobat juga, ajalnya belum tiba. Kalau sudah ajal tiba, tidak perlu covid, tidak perlu tabrakan, tidak perlu demam, sedang ceramah pun bisa mati. Berapa banyak penceramah saya dapat kiriman video seorang ulama memberikan tausiah di salah satu masjid di Makassar, Sulawesi Selatan, meninggal dunia dalam keadaan ceramah. Saya minta kepada Allah, kalau bisa, kalau bolehlah request, matikanlah aku saat membaca Quran ya Allah. Matikan saat menyampaikan tausiah, matikan saat bersujud. Karena kita ingin saat akhir kita menghadap Allah seperti doa Nabi, Allahumma ja'al khaira ayyami yawma alqaka fih. Jadikan sebaik-baik hariku saat aku berjumpa dengan engkau ya Allah. Maka di antara doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil. Kalau dihitung berapa kamera orang Jeneponto merekam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang resmi, belum lagi yang non resmi, yang tiangnya pakai tangan. Ini anak-anak muda semua yang di belakang kamera ini. Anak-anak muda inilah nanti yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan Jeneponto. Bapak-bapak, ibu-ibu ini semuanya calon-calon mayat semua, betul? Enak aja Ustadz Somad bilang kami calon mayat. Memangnya Ustadz? Saya menyusul. Semua kita ini hanya terdiri dari daging
darah, sumsum, kuku, tulang, bulu, otak, jantung, hati, berdiri, bergerak, berjalan, bersuara karena kudrat Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Makanya kalau kau dianiaya orang jangan sedih, karena yang menganiayamu itu juga calon mayat. Kalau ada orang sombong, tentara, polisi, pejabat, dewan, angkuh, sombong, jangan kecil hati, mereka semua adalah calon. Tapi jangan bilang, jangan mentang-mentang sudah saya ceramahkan lalu datang, hei Pak calon mayat. Semuanya akan mati menghadap Allah. Yarji usnani, kalau sudah masuk liang lahat, masuk liang kubur, yarji usnani, yang dua pulang ke rumah, mobilnya pulang ke rumah, motornya pulang ke rumah, hartanya pulang ke rumah, selimut mahal diberi di luar negeri, pulang ke rumah, harta pulang, keluarga pulang, istri yang menangis berurai air mata, oh my darling, buah hati belayan jiwa, my lovely, my sweetly, semuanya hanya gombal guys. Betul tak Bu? Betul kata ibu. Semuanya akan tinggal. Tapi kalau sempat kau tahajud di tengah malam walau agak 2 rakaat, usolli sunnata tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Kalau sempat kau sebelum tidur agak 1 rakaat witir, usolli sunnatal witri rakaatan. Tapi kata guru saya tahajud 8 rakaat, kata guru saya witir itu 3 rakaat, ada yang 11 rakaat. Ustadz kok itu namanya sholat minimalis. Karena orang yang baru tobat tidak boleh dikasih beban banyak-banyak. Itu maka orang banyak tidak mau tobat. Dia mau tobat nanya ke Ustadz, Ustadz Samad, ya saya mau tobat Pak Ustadz, ya apa saja syaratnya? Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat isyraq, sholat awabin. Enggak jadi tobat lah Pak Ustadz. Jangan bebani orang terlalu berat. Dia sudah mau bertobat, itu sudah baik. Dia sudah datang maulid, itu sudah baik. Suami saya rajin maulid Pak Ustadz, maulid di Masjid Raya Jeneponto datang, maulid di kampung datang, tapi nggak sholat Pak Ustadz. Nggak apa-apa, nanti dia masuk neraka, tapi nerakanya dingin setiap hari Senin. Siapa itu yang dingin nerakanya tiap hari Senin? Abu Lahab. Abu Lahab itu masuk neraka, ayatnya pasti, tidak mungkin diingkari. Tabat yada abi lahabin wa tab. Tapi waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab itu senang sekali. Karena bapaknya Nabi Muhammad saudara kandung Abu Lahab, namanya Abdullah, sama-sama anak Abdul Muthalib. Abdullah, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib ketemu nasab Nabi dengan Abu Lahab pada Abdul Muthalib, keponakannya. Dia senang, saking senangnya keponakannya lahir, adiknya meninggal, maka dia kasih hadiah, budakku hamba sahayaku namanya Suwaibah, bebas merdeka. Khuffifa alayya fi kulli isnain, azabku diringankan setiap hari Senin, li'itaqi Suwaibah, karena aku bersedekah pada hari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada bapak-bapak, suami-suami yang rajin maulid, gak pernah sholat, insya Allah ketemu Abu Lahab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini semuanya berbahagia. Kenapa masyarakat Jeneponto berbahagia? Berbahagia karena masih hidup pada bulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, menjadikan maulid sebagai peringatan. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu ajrun azim, dia dapat pahala li husni qasdihi, karena niatnya baik, wa li ta'zimihi, karena dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jamaah datang karena Abdul Somad? Bukan. Kalau tidak ada izin Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Sekda,
tidak akan mungkin terwujud. Jamaah datang karena pejabat, bukan. Kalau tidak karena cinta kepada Nabi Muhammad, berapa banyak acara disediakan makanan, orang tidak datang. Yang membuat mereka datang karena mereka ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Enaknya selawat kalau rame-rame mikrofonnya kuat gitu. Kalau nggak hafal mulut tinggal gerak-gerak aja. Tidak usah malu, tidak usah segan. Ibu-ibu di Jeneponto masih ada wirid Yasin, Bu? Masih? Teruskan, Ibu. Supaya apa? Supaya ada persatuan umat. Bapak-bapak, hari besar Islam ini setelah Maulid Nabi, nanti Rajab Isra Mi'raj, habis Rajab menyambut bulan suci Ramadan, di tengah Ramadan 17 ada nuzul Quran, setelah itu nanti halal bihalal, habis halal bihalal melepas jamaah haji, setelah itu nanti ada Idul Adha. Silakan kumpul ramai-ramai di masjid baik, di tanah lapang bagus. Untuk apa? Untuk menyatukan umat di bingkai dengan acara-acara macam-macam. Tapi sebenarnya intinya adalah silaturahmi. Kalau tidak ada acara maulid, tak mungkin saya bisa satu majelis dengan pejabat-pejabat di Jeneponto. Tidak mungkin saya ketemu dengan bapak ibu sekalian. Apa yang membuat kita ketemu? Karena frekuensi yang sama. Adapun nanti orang berceramah, membid'ahkan, menyalahkan, biarkan aja. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia yang terus. Betul nggak? Capek dia, bid'ah, 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 bid'ah. Kita terus saja sampai akhirnya dia bilang bid'ah. Udah kita terus. Tapi kalau telinga kita yang capek, akhirnya dia menang. Karena kalau cerita kekuatan dalil, masing-masing punya dalil. Kalau cerita kekuatan YouTube, masing-masing punya channel. Kalau cerita punya kekuatan jamaah, masing-masing punya jamaah. Kalau cerita kekuatan tenaga, maka tidak ada yang mengalahkan tenaga orang Jeneponto. 300 tenaga kuda, bukan tanggung. Maka energinya luar biasa. Saya di mana-mana ceramah itu 60 menit, 600 ml. Tapi begitu tadi dikasih makan kuda, langsung nambah 5 menit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ditanya, Ustadz Somad, apa hukumnya makan daging kuda tadi dalam perjalanan? Saya tidak tahu apa maksud yang nanya ini. Kok tiba-tiba nanya? Saya bilang daging kuda hukumnya halal. Siapa yang mengatakan halal? Nabi Muhammad. Tapi katanya ada mazhab yang mengatakan haram. Ada mazhab yang mengatakan tidak boleh. Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ada satu pendapat dalam mazhab Hanafi mengatakan kuda tidak boleh dimakan karena kata dia waktu itu kuda sebagai alat perang untuk melawan kafir musyrik. Kalau kudanya habis dimakan, tak mungkin perang naik kambing zaman itu. Tapi sekarang kita kalau perang, mana tahu Belanda datang lagi, mana tahu Jepang datang lagi, kita tidak lagi naik kuda, kita sudah pakai mobil baja, kita naik tank, kita naik pesawat. Jadi hukum ilat larangan itu tidak ada. Adapun hadis yang mengatakan naha Rasulullah SAW an luhumil khail, Nabi melarang makan daging kuda, itu hadisnya dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Tapi Allah malaka sumtu dhaif.
Allahumma barik lana dhaif, kok dipakai Allahumma lakasumtu, Allahumma barik lana. Hadisnya dhaif bukan untuk menetapkan hukum, tapi untuk fadail a'mal. Hadis dhaif untuk fadail a'mal, motivasi beramal nggak apa-apa. Tapi hadis dhaif untuk melarang melakukan sesuatu, menjadikan dalil haram, tidak ada dasarnya. Jadi berdasarkan ini silakanlah makan kuda banyak-banyak. Tapi tujuannya, nah ini dia, tujuannya adalah untuk beribadah. Di tempat lain orang sakit. Saya tanya tadi Pak Bupati, gimana COVID di Jeneponto? Alhamdulillah Pak Ustadz, yang terkena COVID gimana Pak? Mati. Ada yang sehat, banyak yang sehat, selesai. Mudah-mudahan berakhir wabah ini insya Allah. Kita mesti punya akidah, keyakinan bahwa ajal tidak bisa ditambah, ajal tidak bisa dimundurkan. Ayatnya jelas, idza jaa ajaluhum, kalau ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda, wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kalau sudah mati maka tapi jangan gara-gara ini lalu tidak pakai masker. Nanti keluar dari masjid petantang petenteng, ditangkap sama Pak Polisi, Satpol PP. Kenapa nggak pakai masker? Ajal kuasa Allah. Bukan berarti karena ajal kuasa Allah, lalu bukan berarti besok pagi keluar dari rumah nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, nggak pakai helm, langsung aja lampu merah tabrak, prit. Kenapa kamu tabrak? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Cuci tangan itu ikhtiar, hand sanitizer itu ikhtiar, pakai masker itu ikhtiar, pakai helm itu ikhtiar. Tapi kita tidak bertuhan kepada ikhtiar. Kalau sampai ada orang kecelakaan, jatuh, lalu kemudian ditanya, kenapa kau tidak mati? Karena helm. Berarti berubah akidahnya. Nanti dia sholat, usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan makmuman lil helm ta'ala. Kita semuanya karena Allah, tapi ada usaha dan ikhtiar. Kalau sudah sampai masanya, walaupun helmmu 3 lapis, kalau mati kata Allah, di dalam kelambu pun kau mati. Lihat itu raja yang paling sombong, yang paling angkuh, yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Harriquhu, bakar Ibrahim. Siapa namanya? Namrus. Mohon maaf. Ada orang Jeneponto namanya Namrus. Mana tahu pas kenalan. Kenalkan Pak Ustadz, saya mau nanya, siapa namamu? Namrus. Namrus itu matinya bukan karena tombak jantungnya berdarah. Namrus itu matinya bukan karena dipancung kepalanya. Namrus itu matinya bukan karena disambar petir. Namrus mati karena nyamuk masuk ke hidungnya. Datang nyamuk, masuk ke dalam, menggigit otaknya, diantuk-antukkannya kepalanya ke dinding, tidak mati-mati. Diambilnya palu godam besar, dipukulnya, mati. Hukuman karena sombong. Allah Ta'ala tidak meridhoi orang sombong karena jabatan, karena kekuasaan, karena harta. Ibu-ibu yang sombong, Ustadz kalau sombong langsung ibu-ibu aja. Oke, kita alihkan, bapak-bapak yang sombong. Semua kau akan mati menghadap Allah. Kalau kau baik, jenazahmu akan dimandikan orang baik. Kalau kau sombong, disitulah orang akan membalasnya. Inilah yang angkuh dan sombong dulu, jenazahnya kita semprot pakai dorsmir. Semua akan dibopong, semua akan dipikul, semua akan ditandu. Tidak ada jenazah berjalan sendiri. Kalau jalan sendiri namanya hantu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang disampaikan Abdul Somad ini tak lain tak bukan, inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dibuat kesimpulan, apa saja yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, kesimpulannya ada 5. Yang pertama, tolong agama Allah dengan kekuasaan kalau kau punya jabatan. Doakan, mudah-mudahan pejabat-pejabat kita istiqomah.
Dua, tolong agama Allah dengan hartamu, dengan tanah wakafmu, dengan semenmu, dengan lampumu, dengan AC-mu. Saya dari tadi ingat AC terus. Tiga, tolong agama Allah dengan ilmumu, dengan tenagamu. Kau tak punya harta, kau tak punya jabatan, kau tak punya kekuasaan, tapi kau bisa menolong Allah dengan ilmu mengajar. Ibu-ibu ajar anaknya alif bata, bapak-bapak bawa anaknya ke masjid, masukkan ke pondok, ke pesantren. Empat, kau masuk surga bukan karena amalmu yang banyak, tapi karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu didapat karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang kelima, walaupun amalmu banyak, kau sudah tolong Allah dengan hartamu, kau tolong agama Allah dengan nyawamu, tapi kalau kau zalim kepada orang lemah, aniaya kepada tetangga, semua amalmu itu akan hilang dan binasa. Maka jangan angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Bisa diingat kesimpulan ceramah Ustaz Somad? Itu hadiah untuk siapa? Begitulah orang Jeneponto mengingatkan anak-anaknya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telur ayam dicat berwarna merah, dikasih bunga-bunga. Bapak ibu jangan tersenyum, karena itu untuk anak-anak. Di kampung halaman kami di Riau, ada satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir ini paling banyak orangnya orang Bugis Makassar. Bahkan ada satu pulau isinya itu semua. Saudara-saudara saya naik kapal kayu berhari berbulan, datang mereka ke bumi Lancang Kuning Riau. Pada bulan Maulid Nabi, mereka mengecat telur berwarna merah, dibagikan kepada anak-anak. Karena kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April. Kalau tidak kita buat ini, anak-anak kita tidak ingat Maulid Nabi. Begitu mereka melihat ada telur merah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana? Begini bahasa lokal wisdom. Begini cara nenek moyang kita dulu mengingatkan anak cucunya tentang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak tidak bisa dipaksa. Hei anak-anak, ingat Maulid, catat tanggalnya. Dia tidak ingat. Yang dia ingat kapan main Naruto. Tapi dengan adanya budaya lokal, apakah mengecat telur warna merah dengan bunga-bunga ini bid'ah? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalaupun dikatakan bid'ah, memang bid'ah karena tidak pernah dibuat Nabi, tidak pernah disuruh Nabi, tidak ada hadis mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kalau datang 12 Rabiul Awal catlah telur ayam berwarna merah. Tapi perbuatan ini adalah bid'ah hasanah, baik untuk mengingatkan. Wazakirhum, ingatkan anak-anak kita, ingatkan anak kita mau sekolah, bagus. Banyak orang mengingatkan anaknya 4 sehat 5 sempurna, bagus. Tapi yang paling bagus adalah ingatkan anak kita, nah ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekarang zaman internet, zaman gadget, zaman warnet, zaman edan, tapi kita tetap, apakah 10 tahun, 20 tahun akan datang orang Jeneponto akan membuat seperti ini pada Maulid Nabi? Bagus. Kalau perlu tambah lagi. Kalau sekarang telur ayam, buat lebih besar, telur angsa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu melakukan apapun dengan niat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majlis yang baik dan mulia, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan doa kita beramai-ramai ini dikabulkan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.